Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Ibu Putu Devi Yustisia Utami. Saya adalah salah satu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Udayana pada program kekhususan Hukum Perdata. Dan pada pertemuan kali ini, pada video ini kita akan mempelajari mengenai materi hukum perbankan pertemuan keempat. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Pada materi hukum perbankan kali ini, kita akan mempelajari mengenai salah satu kegiatan usaha bank, yakni mengenai kredit dan analisa kredit. Jika adik-adik telah menonton dan mempelajari video pembelajaran minggu lalu, maka pada pertemuan minggu sebelumnya, yaitu pertemuan di video sebelumnya, adik-adik telah mempelajari mengenai fungsi dan peranan bank, serta kegiatan usaha bank. Jika kita review terlebih dahulu mengenai fungsi dan peranan bank, adik-adik telah mempelajari bahwa bank itu berfungsi dan berperan sebagai agent of trust, agent of development, serta agent of service. Yang disebut dengan agent of trust adalah bahwa bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya itu adalah berdasarkan trust atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Maksudnya, ketika menghimpun dana, masyarakat percaya bahwa dananya akan aman di bank. Dan ketika menyalurkan dana, bank percaya bahwa masyarakat atau debiturnya mampu untuk mengembalikan dana yang disalurkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Kemudian yang kedua adalah fungsi bank sebagai agent of development. Artinya, bank itu dapat menunjang kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi dari masyarakat, sehingga hal ini tentu saja dapat menunjang kegiatan pembangunan perekonomian. Dan yang terakhir, bank sebagai agent of service maksudnya ketika bank ketika melaksanakan kegiatan usahanya, selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga memberikan jasa-jasa lainnya, seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Nah, selain mengetahui fungsi dan peranan bank, pada video sebelumnya, itu kita juga telah mempelajari mengenai kegiatan usaha pokok bank. Yang apabila adik-adik cermati pada definisi mengenai bank, yaitu sebagai lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, serta menjalankan jasa-jasa lainnya. Maka kegiatan usaha pokok bank adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Dan pada pertemuan kali ini, di materi video kali ini, kita akan mempelajari mengenai salah satu kegiatan usaha bank, yaitu fokus pada kegiatan penyaluran dana. Apabila kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kata penyaluran dana itu biasa disebut dengan kata kredit. Nah, ketika kita ingin mempelajari hukum perbankan berkaitan dengan kredit, kita harus tahu dulu apa yang menjadi dasar hukum dari kredit itu sendiri. Apabila kita lihat dasar hukum kredit, itu dasarnya adalah di KUH Perdata pertama kali. Di KUH Perdata pasal 1754 menyatakan mengenai pinjam-meminjam uang. Kalau kita lihat pengertiannya adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang habis pemakaian dengan syarat pihak peminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan mutu dan jenis yang sama pula. Kalau itu adalah pinjam meminjam uang, maka pinjam meminjam ini dia akan mensyaratkan pihak peminjamnya mengembalikan uang sejumlah yang sama dengan mutu dan jenis yang sama. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan sendiri, pengaturan mengenai kredit dari definisinya kita lihat pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Nah, lalu apa pengertian kredit yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan? Kita lihat istilahnya dulu, bahwa sebelum ke definisi kita lihat istilahnya. Kredit itu berasal dari kata kreditus menurut kamus Noah Webster. Tapi juga biasa disebut dengan credere yang artinya kepercayaan. Nah, dimana seperti kalian telah pelajari tadi, fungsi bank sebagai agent of trust ternyata tidak
terlepas dari kegiatan usaha bank dalam memberikan kredit, di mana ketika memberikan kredit unsur utamanya adalah ada kepercayaan. Meski bukan hanya sekedar kepercayaan yang begitu saja, namun dibarengi dengan analisa-analisa perkreditan. Kalau kita lihat definisi kredit menurut undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan di pasal 1 angka 11 menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan pemberian bunga. Kalau dilihat pengertiannya begitu kompleks, untuk adik-adik mudah mempelajari, cukup lihat apa yang menjadi unsur-unsur dari kredit dari definisi kredit tersebut. Kalau kita breakdown menjadi beberapa unsur, bahwa kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Subjeknya ada pihak bank sebagai kreditur, pihak peminjam sebagai debitur, tidak boleh terbalik ya. Bank dalam hal ini sebagai kreditur, pihak peminjamnya adalah debitur. Nah, ada kewajiban melakukan pelunasan, ada jangka waktu, dan ada yang namanya bunga. Demikian mengenai pengertian kredit, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa dasar hukumnya diatur dalam KUH Perdata di pasal 1754 mengenai perjanjian pinjam-meminjam, dan kemudian dalam Undang-Undang Perbankan ada di pasal 1 angka 11. Dari definisi kredit, kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis kredit. Kalau adik-adik sering menonton iklan, baik di televisi, di koran, di media massa, selebaran-selebaran, pasti adik-adik sudah sering mendengar jenis-jenis kredit ya. Kalau adik-adik perhatikan pada layar adik-adik, sebagai contohnya ada yang namanya kredit KPR, ada yang namanya kredit KUR, kemudian ada yang namanya kredit modal kerja, dan ada yang namanya kredit mobil. Jadi apa aja sih jenis-jenis kredit yang ada, itu akan kita pelajari sekarang. Dari segi penggunaannya atau tujuannya, ada yang namanya kredit konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif berarti dipergunakan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan konsumsi masyarakat. Contohnya apa? Kredit rumah, kredit kendaraan, kredit mobil, kredit motor, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit produktif itu adalah kredit yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha masyarakat. Contohnya kredit modal kerja, kredit usaha rakyat, dan lain sebagainya. Itu dari tujuan penggunaan. Dari jangka waktunya ada yang namanya kredit jangka pendek, itu kurang dari 1 tahun. Ketika adik-adik kemudian jadi mahasiswa mengkredit elektronik seperti handphone, kamera, jangka waktunya 1 tahun, maka itu dianggap sebagai kredit jangka pendek. Kemudian ada kredit jangka menengah, itu jangka waktunya 1-3 tahun. Kemudian ada kredit jangka panjang, itu jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Kalau yang jangka menengah itu misalnya ketika kalian mengkredit kendaraan bermotor roda 2, itu umumnya jangka waktunya 1-3 tahun. Nah, kalau yang jangka panjang itu di atas 3 tahun, ada kredit selama 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Itu termasuk sebagai kredit jangka panjang. Dari sisi penggunaannya, ada yang namanya kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi. Ini identik dengan tadi kredit berdasarkan tujuannya. Kalau dia kredit tujuannya produktif, maka dia bisa juga penggunaannya disebut sebagai kredit modal kerja untuk kegiatan usaha. Kalau dia berupa kredit investasi, berarti itu dipergunakan untuk membiayai proyek baru. Misalnya, ketika seorang pengusaha atau perusahaan mencari kredit investasi, dipergunakan untuk membeli gudang atau investasi yang berkaitan dengan kendaraan. Kemudian yang ketiga, ada kredit konsumsi, itu adalah kredit dengan tujuan konsumtif yang tadi telah disebutkan di awal. Biasanya untuk membeli, menyewa, atau melakukan menyewa berbagai hal untuk kebutuhan masyarakat atau untuk kebutuhan perorangan pribadi. Dari sumber dananya,
Ada kredit yang dibiayai oleh dana bank itu sendiri, ada juga kredit yang dibiayai bersama bank lain dan dibiayai dari pinjaman dana luar negeri. Kalau untuk dana bank sendiri, adik-adik sudah tahu kita pinjam di satu bank, kemudian tidak terlalu besar nominal plafon kreditnya, maka banknya dapat membiayai sendiri. Tapi ada juga kredit dengan dana bersama, biasa disebut sindikasi konsorsium atau joint financing. Kalau di Bali, di Udayana, itu tempatnya di Bali, salah satu contoh nyata kredit sindikasi adalah ketika dibangunnya tol, ya, dibangunnya tol dari Denpasar ke Bandara Ngurah Rai dan dari Denpasar ke Nusa Dua. Ya, kalau adik-adik pernah main ke Nusa Dua dan pernah datang ke Bali, kemudian ketemu bandara, ada tol ke Denpasar. Nah, itu ternyata dibiayai dengan kredit sindikasi, sinergi atau pembiayaan bersama antara bank-bank BUMN di Indonesia. Dan yang terakhir ada kredit dari dana luar negeri. Jadi ada pembiayaan dari dana perbankan luar negeri. Yang terakhir mengenai jenis kredit, itu ada yang namanya kredit berdasarkan akad kreditnya. Nah, ketika adik-adik, apa sih akad kredit gitu? Ketika adik-adik mencari kredit, memohon kredit telah disetujui oleh pihak bank, nantinya adik-adik akan melewati tahapan penandatanganan perjanjian kredit. Tahapan penandatanganan perjanjian kreditnya itulah yang biasa disebut dengan akad kredit. Nah, ini untuk nominal-nominal di atas atau nominal yang besar atau umumnya di atas 500 juta, maka pihak bank akan meminta untuk pengikatan akad kredit secara notarial. Maksudnya, kredit tersebut ditandatangani di hadapan notaris. Jadi perjanjian kreditnya dibuat oleh notaris dan ditandatangani di hadapan pejabat umum, dalam hal ini adalah notaris. Kemudian ada juga yang berupa kredit bawah tangan, akad kredit bawah tangan. Artinya untuk nominal-nominal tertentu untuk menekan besaran biaya, maka pihak bank menandatangani akad kredit bawah tangan. Artinya perjanjian kredit tersebut hanya dibuat oleh pihak bank dengan mendiskusikan dengan pihak debiturnya yang kemudian ditandatangani hanya antara pihak bank dan calon debiturnya. Demikian mengenai jenis-jenis kredit, jadi ada tujuannya, berdasarkan jangka waktunya, berdasarkan penggunaannya, berdasarkan akad kreditnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip perkreditan bank. Apa itu prinsip-prinsip perkreditan bank? Jadi ketika adik-adik tadi mengetahui bahwa kredit itu harus diajukan terlebih dahulu oleh calon debitur kepada pihak bank. Nah, kemudian setelah diajukan, pihak bank tidak akan secara serta-merta langsung menyetujui dan mencairkan dana, tapi dia akan melakukan analisa kredit terlebih dahulu. Analisa kredit inilah yang kemudian mempergunakan prinsip-prinsip perkreditan bank. Apa saja prinsip perkreditan bank? Ada banyak sebenarnya, tapi kita ambil 5 besar aja ya. Ada yang namanya prinsip kepercayaan, ada prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, the 5C, prinsip 7P, 7P, dan 3R, 3R. Sekarang kita akan bedah satu persatu prinsip-prinsip ini. Prinsip kepercayaan merupakan suatu prinsip yang menekankan apakah debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya. Jadi menurut Staffelberg, dengan adanya prinsip kepercayaan, kalian sudah mempelajari tadi di awal mengenai agent of trust bahwa ketika bank menyalurkan kredit kepada debiturnya, apakah debitur tersebut mampu dipercaya bahwa dia mampu memenuhi perjanjian kreditnya. Bagaimana caranya gitu? Bank akan melihat kepercayaan tidak hanya muncul begitu saja, tapi dilihat dulu dari karakternya, dari legalitas usahanya, dari kemampuan pembayarannya, laporan keuangan, aktiva dan pasiva, serta jaminan yang diajukan. Itu prinsip kepercayaan. Prinsip yang kedua adalah kehati-hatian. Jadi ketika bank sudah percaya, dia tidak akan percaya begitu saja, tapi prinsip kepercayaan ini dibarengi dengan prinsip kehati-hatian. Bagaimana caranya agar bank hati-hati? Gitu ya.
Sebelum kredit cair, maka dilakukan proses yang namanya analisis kredit. Kemudian setelah kredit cair, dilakukan yang namanya proses pengawasan. Baik itu pengawasan dilakukan oleh internal bank itu sendiri, oleh Satuan Kerja Audit Internal misalnya, dan juga pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari siapa yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi bank. Ternyata pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Prinsip selanjutnya itu yang paling terkenal gitu ya, ada prinsip the 5C. Itu ada karakter, bagaimana karakter debiturnya. Pihak bank akan melakukan analisis kredit dengan prinsip 5C, 7P, dan 3R. Sebentar kita lihat 3R. 5C itu adalah karakter. Bagaimana cara menilai karakter debitur? Prinsip yang kedua, capacity, kemampuan. Bagaimana kemampuan debitur? Kapital, modal. Kolateral itu jaminan. Dan condition of economic atau kondisi perekonomian. Prinsip 5C ini memiliki kemiripan dengan 7P. Personality atau kepribadian, purpose atau tujuan pengajuan kredit, payment atau kemampuan bayar, profitability atau kemampuan menghasilkan keuntungan, protection mengacu pada jaminan, party penggolongan calon peminjam, prospek yaitu prospek usaha debitur. Kemudian 3R itu return, repayment, dan risk bearing ability. Return adalah ketika bank melakukan analisa, ketika diberikan pinjaman, bagaimana kemampuan dalam mengembalikan atau hasil yang diperoleh oleh debitur. Repayment, bagaimana kemampuan bayarnya. Risk bearing ability adalah kemampuan untuk menanggung resiko. Ya, jadi prinsip-prinsip perkreditan itu selain prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, juga ada yang namanya prinsip the 5C, 5C, prinsip 7P, dan prinsip 3R. Sekarang, setelah adik-adik mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dalam dunia perbankan, adik-adik kemudian dapat melihat prinsip analisis, proses analisis kreditnya. Ketika pihak calon debitur mengajukan pinjaman, pihak bank akan melakukan analisis kredit. Bagaimana cara menganalisis kredit? Diimplementasikanlah prinsip-prinsip yang tadi kalian telah pelajari. Prinsip 5C misalnya, kita lihat. Jika dilihat, analisis kredit merupakan proses untuk mengevaluasi apakah nasabah atau calon debitur dapat diberikan kredit atau tidak. Karena apa kita perlu analisis? Karena suatu pemberian kredit selalu mengandung risiko. Sehingga perlu melakukan analisis secara teknis dengan the 5Cs principle, yaitu karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition of economy. Sekarang kita lihat satu persatu. Jika melihat untuk apa prinsip-prinsip itu diterapkan, apa yang mendasari diterapkannya prinsip tersebut, kalian bisa lihat di pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Ia menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Dan pada penjelasannya disebutkan bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur itu. Jadi, kenapa prinsip the 5Cs itu diterapkan? Karena diamanatkan oleh pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 beserta penjelasan pasal 8 itu sendiri. Sekarang kita lihat bagaimanakah implementasi analisa kredit melalui prinsip the 5C. Karakter itu berarti yang dinilai adalah karakter debitur itu sendiri. Capacity berarti yang dinilai adalah kemampuan debitur. Kapital berarti yang dinilai adalah modal atau posisi keuangan. Kolateral berarti yang dinilai adalah benda yang dijadikan jaminan. Condition of economic maksudnya adalah penilaian dilakukan terhadap kondisi perekonomian si calon debitur. Layakkah
debitur ini dibiayai dengan karakter, kemampuan, permodalan, agunan, dan kondisi ekonomi yang begini. Maka perlu dilakukan suatu proses analisa kredit. Sekarang kita lihat bagaimana cara menganalisis karakter, implementasinya bagaimana. Nah, ternyata untuk melihat karakter debitur tidak hanya dilihat dari, oh ini kayaknya orangnya masih muda, wajahnya sepertinya dapat dipercaya, orangnya polos gitu. Ternyata pihak bank itu akan melihat tanggung jawab, kejujuran, keseriusan bisnis, keinginan debitur untuk membayar kewajibannya dengan cara mengecek karakter debitur melalui SLIK OJK. Ya, jadi bank akan mengecek terlebih dahulu apakah nasabah ini pernah memiliki histori pinjaman pada lembaga keuangan lainnya. Ketika kemudian ia pernah memiliki histori pinjaman, akan dilihat bagaimana kualitas kemampuan bayarnya. Apakah pernah terlambat, apakah sering terlambat, atau apakah justru lancar-lancar saja. Ketika dicek di SLIK OJK dan debitur ternyata memiliki track record yang baik, maka bank akan menganggap debitur tersebut memiliki, calon debitur tersebut akan memiliki karakter yang baik. Jadi setelah dicek melalui SLIK OJK dengan cara apa? Menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP. Maka kemudian pihak bank akan semakin menggali karakter debiturnya dengan melakukan wawancara. Jadi seringkali ketika kalian ajukan kredit, pihak bank akan survei terlebih dahulu, diwawancarai. Berapa penghasilan bulanan, apa kegiatannya, kemana saja pengiriman barang-barang perusahaan. Sehingga dilihat apakah karakter dari calon debitur tersebut memang benar-benar layak untuk dibiayai. Itu adalah analisis karakter. Selanjutnya ada yang namanya analisis capacity, yaitu analisa terhadap kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya. Bagaimana melihat kemampuannya? Akan dicek laporan keuangan laba ruginya, akan dicek neraca perusahaan. Kalau dia pinjaman perorangan akan dicek slip gajinya, berapa kemampuan bayarnya. Dicek rekening bank dari calon debitur itu sendiri. Selanjutnya, ada yang namanya kapital. Ya, setelah karakter, kapasiti, selanjutnya adalah kapital. Permodalan. Gimana caranya pihak bank untuk mengetahui modal suatu perusahaan? Apakah perusahaan A layak dibiayai dengan pengajuan kredit 1 miliar? Dilihat dulu. Pertama, akte pendirian perusahaannya pada bagian modal. Berapa modalnya? Jangan-jangan modalnya cuma 50 juta, warung, tapi kemudian mengajukan kredit 15 miliar. Itu tidak masuk akal, sehingga dari sisi analisis kapital dianggap tidak layak untuk dibiayai dengan pengajuan plafon kredit sebesar itu. Jadi pihak bank akan mengecek akte pendirian perusahaan bagian modal. Dan kalau ia adalah perseroan terbatas akan dicek saham-sahamnya. Dan yang terakhir juga adalah dengan cara mengecek laporan keuangan. Itu analisis kapital. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya gitu ya adalah analisis terhadap kolateral, yaitu jaminan tambahan. Ya, gimana cara mau cek kolateral? Dilihat dulu apakah jaminan yang diserahkan itu sah. Andai kata itu adalah sebidang tanah, gitu, menjaminkan sebidang tanah, maka dilihat dulu apakah sertifikatnya sudah sesuai. Yang kedua, akan dicek kelengkapan dokumennya. Yang ketiga, dilakukan survei ke lapangan. Dan yang terakhir, dilakukan penilaian. Jadi Anda seringkali pasti mendengar bahwa pihak bank melakukan survei jaminannya. Difoto dulu, ditaksir biayanya berapa. Oh ternyata tanah ini 1 are nilainya adalah 500 juta. Nilai likuidasinya 475 juta gitu misalnya. Maka layak untuk diberikan kredit sebesar 400 juta. Jangan tanah 1 are dipergunakan untuk cari kredit 10 miliar dengan nilai hanya 500 juta. Jadi disitulah pihak bank berhati-hati menganalisis dengan prinsip 5C yakni kolateral. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian
ketika seseorang ingin menjaminkan suatu benda tertentu, apa syaratnya? Pertama, tentu saja dilihat bahwa benda jaminan tersebut memiliki hubungan hukum dengan calon debitur. Contohnya, saya mengajukan kredit, maka sertifikat tanah tersebut paling tidak harus atas nama saya atau atas nama suami saya atau atas nama orang tua saya. Jadi ada hubungan hukumnya. Tidak mungkin kemudian saya mengajukan kredit menjaminkan sertifikat tanah dari mahasiswa. Meskipun mahasiswa tersebut, ya Bu, boleh dijaminkan, tapi pihak bank akan menganggap itu resiko. Bank akan mensyaratkan jaminan yang memiliki hubungan hukum dengan calon debitur. Syarat yang kedua, dia harus memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga, bersifat marketable alias mudah dijual jika nasabahnya prestasi, serta memiliki aspek yuridis, ada bukti kepemilikan. Kalau dia tanah, ada sertifikat hak atas tanah. Kalau dia kendaraan bermotor, ada BPKB-nya, bukti pemilikan kendaraan bermotor. Kalau dia mesin-mesin, itu bisa berupa faktur-faktur pembelian. Faktur ya. Baik. Analisa yang terakhir adalah analisa terhadap condition of economy. Kondisi ekonomi dari calon debitur secara pribadi. Tidak hanya kondisi ekonomi calon debiturnya, tapi juga kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya, di masa sekarang, pariwisata lagi sepi, gitu ya, karena sedang masa pandemi COVID-19, pariwisatanya lagi sepi, kemudian ada agent travel, gitu, perjalanan wisata yang mengajukan kredit sampai 100 miliar. Pihak bank akan melihat kondisi-kondisi of economic dari peraturan pemerintah, dari situasi politik dan perekonomian suatu negara yang kemungkinan dapat mempengaruhi pemasaran. Jadi analisa tidak hanya dilihat dari karakter debitur, capacity debitur, kemudian kapital debitur, jaminan yang diserahkan debitur, tapi juga melihat kondisi ekonomi dari calon debitur dan kondisi ekonomi secara global. Seperti itu. Nah, dari sisi 5C itu, setelah dilakukan analisa kredit, maka pihak analis kredit akan mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek yuridisnya, dilihat legalitas calon debiturnya, legalitas usahanya, legalitas jaminan. Jika adik-adik tamatan sarjana hukum kerja di bank, menjadi bagian analis kredit atau bagian legal, disinilah tugas adik-adik nantinya. Melakukan analisa terhadap aspek yuridis dari sisi legalitas calon debiturnya, sesuai tidak antara akte pendiriannya dengan pihak yang mewakili pengajuan kredit. Sesuai tidak antara kegiatan usaha di lapangan, itu misalnya usahanya toko sembako dengan izin usahanya berupa toko sembako juga. Sesuai tidak tanah di lapangan yang dijaminkan sebesar 1 are dengan legalitas di sertifikat tertera juga 1 are. Selain aspek yuridis, ada aspek manajemen, aspek teknis, dan aspek keuangan. Sekian untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Kalian telah mempelajari mengenai yang namanya kredit dari sisi pengertian, dari sisi dasar hukumnya, dari sisi jenis-jenis kredit, kemudian prinsip-prinsip perkreditan, serta implementasi analisanya dari prinsip 5C dalam analisis perkreditan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!